sebelumnya Pak, saya boleh kenalan dulu ya ke Pak Paul terkait dengan background-nya nih Pak. Kalau saya lihat ternyata Bapak itu lama di Jerman ya Pak ya? Iya. Oke. Iya. Itu sebelum ke Jerman di Indonesia atau sebelumnya memang di luar negeri Pak? Enggak, sebelumnya di Indonesia kan. Tapi kemudian saya melanjutkan kuliah dan kemudian kerja di Jerman. Ya. Kalau nggak salah saya hampir mungkin 15 apa 17 tahun di Eropa ya. Ya, memang lebih banyak menghabiskan waktunya di Eropa sih. Habis itu baru saya ke Australia, baru ke Indonesia. Wow, oke. Dan kalau saya nggak salah, Bapak itu 3 subjek yang berbeda ya Pak untuk master degree-nya. Iya. Gimana ngaturnya Pak ya? Dan kenapa gitu Pak? Karena ini kan problemnya kan saya cepet boring kan. Jadi waktu itu saya ngambil pertama kan tentang material science dulu kan. Udah setahun bisa ngambil yang lain. Pas ngambil yang lain sekarang juga ngambil double degree. Jadi pas yang tahun kedua saya langsung jalanin triple degree barengan gitu. Dan itu bisa, dan itu bahkan juga sambil kerja. Ternyata nggak sulit-sulit juga Pak. I see. Oke. Dan memilih di sana ya Pak? Jadi lulus master langsung bekerja di sana dulu ya Pak ya? Iya. Bukan di sana juga sulit ya Pak cari kerja ya? Enggak juga sih. Jadi kalau nyari kerjaan sih ada aja ya. Kalau mau ya. Jadi pertanyaan sama juga saya dapatkan ketika saya di Australia. Mereka bilang nyari kerjaan di Australia susah ya. Apalagi kalau di managerial position ya. Tapi memang mungkin karena background saya, I have it like very not that difficult to get a job. Dan kebetulan banget memang bukan saya nyari kerja, biasanya mereka yang nyari saya gitu, jadi pas banget gitu. Jadi saya nggak perlu apply, nggak perlu apa, jadi pas banget lah. Oke. Dan dirasa cocok Pak dengan culture kerjanya orang Jerman Pak? Saya lebih suka dengan fast pace yang gampang dan direct ya, daripada bertele-tele dan banyak muter-muter gitu. Karena kita bisa solve problem lebih cepat kan, daripada kita cuma mau dapetin problem, mau ngerti problemnya aja lama banget. Ya. And finally, why did you decide to back for good ya Pak ya ke Indonesia? Karena orang tua kan, ya parents getting old lah ya. Terus juga ada sakit dan lain-lain, ya mau nggak mau you have to take care kan. Jadi ya balik ke Indonesia. Oke. Dan saya lihat Bapak juga sempat urus bisnis keluarga ya Pak ya? Iya, jadi kita ada bisnis keluarga. Jadi pas itu kan ketika dad pass away, mau nggak mau saya ambil in charge dulu kan buat bisnis keluarganya kan, kalau nggak berantakan banget. Bisnis udah jalan, ya udah saya serahkan ke sepupu biar dia jalanin aja gitu. Oke. Ya, karena it's not my passion juga gitu. Bukan passion Bapak di bisnis keluarga? Bukan, jadi saya kasih aja ke mereka biar mereka aja jalanin, karena bukan my passion juga. Saya ngerjain juga males gitu kan. Yang penting saya udah bikin stabil, kasih ke mereka tinggal mereka jalankan. Oke. Dan posisi di Bluebird ini one of your passion Pak? Iya, jadi kan memang passion saya kan perbaikin perusahaan kan, terus stabil, terus recover dari keadaan buruk. Dan seperti yang tahu kan, Bluebird juga mengalami disrupsi gede banget kan, dari ojol, kemudian juga COVID, dan kita makanya jadi it's a very rough and difficult situation kan. Tapi di situ menariknya gimana kita bisa memperbaiki perusahaan itu ke dalam situasi yang normal gitu. Oke. It's a bit interesting sebenarnya Pak dengan posisi Bapak, karena jujur saya jarang dengar Chief Strategy Officer ini Pak. Ini this is not common position kan ya Pak ya? Sebenarnya di perusahaan gede itu common banget. Cuma di perusahaan kayak small, medium itu nggak common. Nah, Bluebird ini kan agak medium ke big lah ya. Jadi nggak big banget, tapi lebih antara medium ke big. Jadi memang buat Bluebird sendiri pun nih posisi pertama mereka pernah miliki. Nah, biasanya kebanyakan perusahaan kan punyanya pasti ya business development kan, biz dev gitu kan. Tapi untuk strategi itu kebanyakan kurang banget. Nah, ini kenapa padahal ini adalah sesuatu yang penting banget untuk mendefine perusahaan itu mau kemana, dia mau arahnya kemana, kolaborasi mau kemana, apa yang dia mau capai dalam beberapa tahun ke depan, gimana bisnisnya akan berubah. Nah, ini yang kebanyakan perusahaan gagal sih.
Dan disitulah kenapa posisi ini dibuat, karena posisi ini sebelumnya yang belum pernah ada di Bluebird juga. Oke. Secara job desk Pak, kurang lebih gambarannya pekerjaan ini seperti apa Pak? Job desk-nya itu kalau kita mikirin kalau di militer tuh lebih kayak chief of staff ya. Chief of staff tuh kayak arranging semuanya di belakangnya supaya semua bisa jalan. Nah, dari bikinin bisnisnya, portfolio bisnisnya mau gimana, sampai kemudian mau apa, perubahan bisnisnya gimana, dan juga bisnis development barunya kayak apa, dan juga gimana penggunaan aset, balance sheet-nya mau dirubah kemana dan lain-lain. Jadi lebih kayak chief of staff sih kalau di militer. Dia beneran orang yang di belakang CEO arranging semua supaya semua bisa jalan. Oke. Nah, bicara ke Bluebird dulu ya Pak ya. Ke Bluebird ini karena saya juga pernah beberapa kali gitu ya Pak ya, atau dalam satu momen itu pernah hampir setiap hari itu kayak Bluebird Pak. Jadi dari milestone-nya Bluebird yang dari tahun ke tahun, kalau nggak salah itu berdirinya sebenarnya tahun 1965 ya Pak ya, dimulai dari Chandra Taxi. Dari 72? Ya, kemudian 72, 25 taksi dengan Argometer itu ya Pak ya. Sebenarnya visi Bluebird ini ke depannya seperti apa? Karena saya lihat cukup banyak ya Pak improvement, inovasi yang dilakukan gitu. Sedangkan mungkin kalau dibandingkan dengan kompetitornya seperti taksi-taksi biasa lainnya yang konvensional, tidak melakukan seperti itu Pak. Jadi sebenarnya visi Bluebird yang mau dikejar itu ke depannya apa ya Pak? Kita mau jadi perusahaan transportasi yang benar-benar all inclusive ya. Jadi benar-benar integrated dari layanannya sampai servisnya. Jadi kita mau orang dia mau dari rumah ke rumah atau dia mau kerja, dia mau ngapain, untuk lingkungannya itu bisa di-serve lewat Bluebird. Jadi kita ngomongin mobility as a service. Gimana kita bisa dalam kehidupan orang, journey-nya itu bisa bersinggungan dan juga bisa diservis oleh Bluebird. Tujuan kita seperti itu, ya kita motonya mobility as a service. Mobility as a service. Okay. Dan kalau dilihat dari segi teknologi Pak, kan kemudian Bluebird itu menggunakan banyak teknologi ya Pak ya. Ini organically because of the technology trend atau ini karena competitors Pak? Dua-duanya. Jadi salah banget kalau kita menolak perubahan teknologi ya. Memaksakan oke kita begini aja, kita tahu kita yang terbaik, sedangkan dunia luar itu berubah. Kita kan juga udah ada aplikasi My Bluebird. My Bluebird itu juga terus evolve. Kita akan launching My Bluebird yang baru tuh di sekitar akhir November awal Desember. Jadi kita keep evolving dan juga kita mau berubah jadi kita lead, bukan cuma ngikutin doang. Bangunnya kita ngikutin di pasar apa, kita berubah ke sana. Kita berubah menjadi kita yang lead. Contohnya kita akan menjadi dispatcher pertama yang benar-benar lewat cloud. Nah, kita juga kalau ngelihat naik taksi sekarang, Bu Rebecca bisa lihat taksi sekarang itu kita udah benar-benar full automatized ya, full digitalized, pakai tablet, kemudian kita pembayaran QR code udah diterima di semua taksi. Nah, di dalam My Bluebird udah bisa bayar pakai banyak e-wallet. Nah, itu kan perubahan banget yang sebelumnya nggak, Bluebird cuma pakai cash aja kan. Nah, ini perubahan banget dan juga dengan adanya teknologi dalam taksi itu kita bisa track taksi dengan lebih baik. Nah, yang ini nggak ada di kompetitor kita. Kompetitor kita semua berada pakai HP kan. Nah, teknologi kita ini yang lagi dikembangkan terus. Jadi nanti pas awal tahun depan kita udah mulai dengan artificial intelligence kita. Kita benar-benar mau berubah dari cuma ngikutin menjadi lead. Ini memang beda banget shiftingnya. Dan bagi kita juga shift ini merubah juga cara berpikir di Bluebird ya. Yang tadinya benar-benar sangat konvensional, sangat benar-benar berdasarkan people aja. Sekarang benar-benar debate berdasarkan teknologi. Teknologi itu enable untuk semua digital transformation di Bluebird. Nah, tapi teknologi itu digital itu bukan harus semuanya digitalize ya. Kita lebih digitalize apa yang bisa membantu perubahan Bluebird. Apa yang kita yakin perubahan ini bisa membantu Bluebird ke depannya. Karena nggak masuk akal juga semua digitalize tapi nggak bisa ngebantu perubahan gitu. Bisa cerita nggak Pak? Shifting itu terjadi Pak dari follower
menjadi leader, Pak? Karena kalau kita tahu bahwa tahun 2016 itu jadi momentum yang cukup terkenang lah ya Pak buat Bluebird, di mana banyak sekali driver Bluebird yang demo berserta dengan Express waktu itu. Momentumnya kapan sih Pak shifting itu terjadi dari follower ke leader?